tanggal 11 ini hari guru. Hari guru ini hari bersejarahnya guru, para pejuang guru. Nah, jadi akhirnya diturunkan hujan untuk buat para guru sukses terus dan maju terus. Nah, ini dia hari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rasid. Saya saat ini mengajar dan masih aktif di PKBM Nusa Dharma di daerah Bojonggede. Tantangan menjadi guru itu bagi saya luar biasa di era digital seperti ini, apalagi juga di masa pandemi, di mana kami pun punya tuntutan dan anak-anak pun punya tuntutan, istilahnya murid-murid pun punya tuntutan. Tidak mudah dan tidak sulit kalau kita semuanya bisa jalanin dan bisa kompak dan bisa sejalan. Awalnya mungkin banyak guru-guru atau rekan-rekan saya yang awalnya tidak paham tentang teknologi, tapi karena pandemi kami pun bahasanya sedikit dipaksa, tapi jadi bermanfaat sekali, jadi lebih mengerti. Yang awalnya cuma hanya sekedar bahkan tidak tahu sama sekali tentang teknologi. Sekarang dengan adanya masa pandemi ini jadi lumayan. Pengalaman saya mengajar di PKBM, karena jujur PKBM itu bukan seperti sekolah formal. Bagi saya itu mengajar itu tidak seperti dulu, di mana guru memberikan teori semata tanpa ada praktek. Kalau sekarang itu anak-anak teori sudah banyak mereka dapat, apalagi masa pandemi ini mereka udah banyak karena mereka mendapatkannya dari dari internet lah bahasanya. Yang kita butuhkan mereka itu adalah praktek maksudnya. Nah, itu mereka tuh prakteknya seperti apa? Karena apa yang mereka dapatkan dan apa yang kita berikan kadang nggak nyambung. Karena kita saat ini kan masih daring atau online. Nah, ketika menerima kenyataannya kan tidak sesuai. Memang ini tantangan luar biasa untuk guru-guru di Indonesia di masa pandemi. Itu pendapat saya. Ada lagi nggak? Ada. Oh ya, untuk di era sekarang itu ngajar tuh nggak kayak guru-guru kita zaman dulu ya. Guru-guru kita kan cuman dulu nih yang saya rasakan adalah nih tugas di halaman 1 sampai 20 udah tuh kita anteng gitu ngerjain, kalau udah selesai kumpulin. Kalau anak sekarang enggak. Kita tuh bahasa gini, kalau kita terlalu baik, mereka pun dalam tanda kutip melunjak. Kalau kita terlalu galak, kita pun disumpahin atau ya pokoknya nggak enak-enak lah kayak. Pengalaman kita juga sebagai murid begitu. Jadi memang untuk itu biasanya kita tarik ulur kayak kadang kita harus baik sama mereka, beri reward emang kalau mereka memang berprestasi atau mengerjakan apa yang kita suruh. Tapi kalau memang tidak, harus ada kedisiplinan dari kita juga kalau mereka tidak mengerjakan tugas atau hal-hal yang kita yang kita perintahkan lah. Terus kita tuh guru itu kan memberikan semua itu bukan maksud untuk mengerjain anak-anak atau mempersulit, tapi justru kadang kan waktu belajar di sekolah itu tidak cukup dengan apa yang harus kami sampaikan, sehingga itu apa yang kami berikan sebagai tugas atau PR itulah tambahan buat mereka untuk mencari lagi atau menambah ilmu yang seharusnya bisa kami sampaikan. Ya. Untuk datang kayaknya nggak ada ya mereka, tapi memang saat ini di tempat saya ini belum ada, PTM-nya masih terbatas ya. Sementara anak-anak tuh kan mungkin kangen sama teman-temannya. Intinya kan sekolah itu sebenarnya mereka tuh bukan belajar, intinya pengen bertemu teman, pengen bercerita mungkin atau pengen main gitu kan, pengen berbagi pengalaman. Nah, kalau untuk ya itu kalau anak sekarang kan biasanya kalau untuk sekarang kan mereka itu, saya kembali lagi tadi kan, mereka sudah mendapatkan teori melalui media massa dan segalanya atau media online. Nah, mereka butuhnya praktek
praktek ya. Tapi saat ini kita juga masih terbatas karena belum bisa kita seperti kemarin. Walaupun sempat longgar, kita sempat bisa PTM, tapi sekarang sudah mulai lagi ditutup karena mulai ada lagi yang kena COVID. Ya itu memang jujur aja gini, saya juga masih punya anak yang masih sekolah ya, usia SMP dan SMA. Jangankan orang lain, anak saya pun kadang-kadang merasa, aduh kapan sih sekolah lagi, pengen ketemu teman, pengen ngobrol, pengen main dan sebagainya lah gitu ya. Yang kegiatan mereka mereka biasa lakukan ketika sekolah gitu. Tapi dan saya merasakan gini loh, dan bukan anak saya aja, anak murid saya pun begitu Kak. Justru orang tua yang pada stres kalau ketika anaknya itu belajar di rumah. Karena kan jujur kita nggak ini ya, bahwa SDM atau ibu-ibu di rumah itu atau orang tuanya itu kan kadang sekolahnya tidak seperti yang sama lah dengan gurunya gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya anak pertama adiknya masih 3, ngurusin adiknya, kakaknya PR, itu kan jujur bikin orang tua stres. Kalau di sekolah kan mungkin istilahnya ya ibunya mungkin bantu itu anaknya, dan kakaknya sekolah di sekolah maaf. Nah seperti itu. Terus kejenuhan, kangen pasti banyak kok yang WA, Bu kapan masuk lagi, Bu kapan semua dong full kayak dulu, jangan separoh-separoh gitu kan, bisa nggak Bu gitu. Ya cuman ya itu balik lagi, saya bilang saat ini belum bisa seperti dulu gitu. Dan sebenarnya jujur secara pribadi online itu bagi saya nggak efektif karena kita maksudnya nulisnya A, nanti anaknya dilihatnya 1-0 gitu. Jadi kadang nggak nyambung ya, tapi ya begitulah, semuanya harus sambung-sambungin supaya menyambung gitu. Kalau waktu itu kan ada belajar mengajar pasti. Waktu itu sih sempat saya pengen buka tuh life skill buat anak-anak, baik itu di bidang kebetulan ada beberapa set komputer di PKBM, itu pengen banget. Tapi saat itu baru wacana, keburu lockdown ya. Akhirnya kita tinggal rencana, dan saya pikir waktu itu hanya cuma 2 minggu atau sebulan. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Dan ya udah susah juga ya gitu. Dimana ada masa-masa genting kita nggak bisa anak-anak ke sekolah, atau kita jadi juga parno atau takut ketemu orang gitu kan. Sekolah pun tutup, udah kayak aduh jangankan tempat saya juga ke sekolahan anak ini sekolahan apa rumah hantu, saking nggak ada anak-anak. Biasanya pada sekolah itu rame, seru, ribut, berantakan. Tapi itulah keseruannya. Sekarang nggak ada anak, nggak ada mereka, ya udah kayak rumah hantu deh jadinya, sepi, sunyi, senyap gitu. Semenjak ibu sekarang jarang mengajar nih, ini kan kegiatan MBB gimana? Kalau MBB sih kebetulan kan kalau biasanya nih kalau untuk Juli sampai Desember itu biasanya kalau dari Juli sampai Desember, oh iya Bu, maksudnya cuman mengajar aja atau tugas aja. Nah biasanya tuh guru-guru atau rekan-rekan saya tuh biasanya dari Januari sampai Juni biasanya rame, rada sedikit sibuk. Karena apa? Karena di saat Januari sampai Juni itu kan ada ujian buat kelas akhir, ya kan? Terus penerimaan mahasiswa baru, dan juga persiapan juga kenaikan kelas ya gitu. Itu lebih repot ya. Tapi kalau kita Juni sampai Desember tuh kami hanya pembelajaran biasa. Walaupun memang ada persiapan tapi nggak terlalu sibuk. Makanya saya bisa di MBB. Gitu. Saya kan belum tahu ya Januari sampai Juni itu ada program apa. Kalau misalnya ada program ya mungkin cuma sebagai supporter aja, nggak ikut seperti sekarang. Tapi kalau misalnya ya nggak ada, ya saya akan kembali ke habitat saya, yaitu mengajar seperti itu. Oh iya, buat rekan-rekan semua guru-guru se-Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Guru. Perjuangan kita nggak mudah tapi juga nggak sulit.
semuanya kita bisa kalau Allah dan kita berusaha. Itu aja.